Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita yang menjadi pemberat amal timbangan kita ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai dengan 89. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-90 sampai dengan ayat yang ke-92. Ayat yang ke-90 sampai dengan ayat yang ke-92. Dipencet ayat 90 di bawahnya. Nah, taib. Bisa diperbesar lagi tulisannya mungkin. Taib, barakallahu fikum. Ya, sambil lalu ya. Silakan dilihat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-90 sampai dengan ayat yang ke-92. Saya talqin, panjenengan ikuti. Kita mencari pahala dari bacaan kita, karena setiap huruf dari bacaan Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa.
ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Barakallahu fikum. Silakan dibaca artinya ayat 90 sampai 92. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang Ia ciptakan. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan yang mengetahui semua hal yang gaib dan semua hal yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tafsir ayat 90 sampai dengan 92 surah Al-Mu'minun ini. Langsung saja ditampilkan. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, bal ataina haula'il mukadzibina bil haqq. Bal sebenarnya ataina kami telah berikan atau datangkan haula'il mukadzibin kepada orang-orang yang mendustakan bil haq terhadap kebenaran, al mutadammini lisidqi fil akhbar, yang mana kebenaran tersebut tercakup di dalamnya kejujuran atau kebenaran di dalam berita-beritanya. Maksudnya adalah Al-Quran yang mereka dustakan, yang orang-orang kafir musyrik itu dustakan. Padahal Al-Quran itu tercakup di dalamnya as-sidqi fil akhbar, berita-berita yang benar, berita-berita yang jujur, al-adli fil amri wan nahyi, keadilan di dalam perintah dan larangan. Jadi di dalam perintah dan larangannya itu berisi keadilan. Perintah-perintah di dalam Al-Quran itu berisi keadilan. Larangan-larangan di dalam Al-Quran itu berisi keadilan. Jadi tidaklah Allah memerintahkan sesuatu karena ada unsur keadilan di dalamnya, dan tidaklah melarang sesuatu melainkan pasti ada keadilan di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Fama baluhum la ya'tarifuna bihi, maka mengapa mereka itu, yakni orang-orang kafir itu, tidak mau
mengakuinya, yakni mengakui kebenaran Al-Quran tersebut, yakni kebenaran ajaran Islam. Wa huwa ahaqqu an yuttaba'a, padahal Al-Quran itu atau ajaran Islam tersebut adalah ahaqqu an yuttaba'a, lebih berhak untuk diikuti. Maksudnya daripada ajaran-ajaran buatan manusia, Al-Quran itu lebih berhak untuk diikuti. Walaysa indahum ma yu'awwiduhum anhu, padahal tidak ada mereka itu memiliki ganti yang lebih baik daripada Al-Quran tersebut. Ya. Ketika mereka jujur, ya, harusnya orang-orang kafir itu mereka tidak akan pernah menemukan ganti yang lebih baik daripada Al-Quran, dan mereka dalam hati kecilnya itu mengakuinya. Makanya ditanyakan di sini, fama baluhum la ya'tarifuna bihi, apa alasan mereka itu atau apa udzur mereka itu sehingga mereka tidak mau menerima atau mengakui kebenaran Al-Quran tersebut. Illal kadhbu wadh-dhulmu, yang ada hanyalah al-kadhbu wadh-dhulmu, melainkan al-kadhbu wadh-dhulmu, pendustaan dan kezaliman, yakni mendustakan Al-Quran itu dan menzalimi. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya Al-Quran itu harusnya diikuti tapi tidak diikuti, harusnya diimani tapi tidak diimani. Walihadza qala wa innahum lakadzibun, oleh karenanya Allah berfirman, wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Kata para ulama mufassir yang lain, kenapa dikatakan mereka itu lakadzibun, benar-benar berdusta? Karena mereka itu secara hakikat mereka mengetahui kebenaran Al-Quran tapi tidak mau mengikutinya. Mereka mengakui bahwasanya ajaran di dalam Al-Quran itu adalah ajaran yang baik, ajaran tauhid, ajaran kepada kemuliaan, ajaran yang mengandung akhlak-akhlak yang luhur, mengandung kebaikan-kebaikan yang universal. Tapi mereka berdusta, mereka berbohong. Berbohong maksudnya gimana? Mereka mendustakan keyakinannya sendiri. Mereka berbohong dengan yakni perasaan mereka sendiri. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau orang kafir itu menggunakan akal cerdasnya, yakni tidak mau mengimani Al-Quran. Ini tidak ada alasan. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki anak, wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada bersama Allah itu Tuhan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwasanya Allah itu tidak punya anak dan tidak ada Tuhan lain yang bersama Allah. Kadzbun yu'rafu bi khabarillah, anggapan bahwasannya Allah itu punya anak, ada Tuhan yang bersama Allah yang lainnya, ini adalah kadzbun, suatu kedustaan. Yu'rafu bi khabarillah, yang bisa diketahui dengan berita-berita dari Allah, dengan khobar-khobarnya Allah. Yang pertama kita bisa ketahui bahwasannya ada anggapan Allah itu punya anak atau ada Tuhan selain Allah. Ini pertama merupakan kedustaan yang disangkal langsung oleh Allah di dalam Al-Quran.
Contoh seperti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan di ayat pertama Allahu ahad, Allah esa, tidak ada Tuhan bersama Allah. Jadi tidak ada istilahnya dua Tuhan, ya. Dan berdasarkan banyak ayat, ya, bahwasannya anggapan bahwasannya Isa itu anak Allah ini adalah suatu kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, tidak dinisbatkan ya kepada bapak karena tidak ada bapaknya. Itu adalah Rasulullah, utusan Allah, kata Allah. Wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah. Apa maksudnya kalimatuh? Allah ciptakan Isa itu dengan kalimat kun fayakun. Kalimatnya Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Makanya di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, inna mathala Isa bin Maryam, inna mathala Isa Abdullah kamathali Adam. Permisalan Isa bin Maryam itu seperti permisalannya Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, setelah Allah ciptakan dari tanah itu, Allah berfirman kepada yakni Adam yang diciptakan dari tanah itu, kun fayakun, jadilah maka jadilah, jadilah manusia. Sama permisalannya yakni dengan Isa, ya. Isa itu tidak jauh berbeda dengan Adam, bahkan lebih ya hebat Adam, ya, penciptaannya. Ya, Allah tetap Allah yang menciptakan. Penciptaannya lebih hebat Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Allah ciptakan dari tanah. Ini lebih hebat lagi. Kalau ada ibunya, ini ya di bawahnya. Ya kita juga aneh, tidak ada bapaknya, ada ibu, tapi ada anaknya. Ya. Tapi kalau seandainya orang-orang Nasrani itu mau jujur, ya, karena alasan tidak punya bapak lalu dijadikan Tuhan, ya, maka harusnya Adam itu lebih berhak dijadikan Tuhan. Karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal inna mathala Isa Abdullah kamathali Adam, ya, khalaqahu min turabin, ya, thumma qala lahu kun fayakun. Barakallahu fiik. Kemudian jadi pertama, anggapan Allah itu punya anak atau Allah itu bersama Tuhan yang lain, ini adalah kadzbun yu'rafu bi khabarillah. Pertama, ini adalah kedustaan yang disangkal dengan berita Allah. Di dalam Al-Quran banyak bantahannya, di dalam hadis juga banyak. Begitu juga ya, wa khabari rusulihi, dan khabar rasulnya di dalam hadis. Wa yu'rafu bil aqli sahih, dan dapat diketahui dengan akal yang sehat. Ya. Jadi kebatilan pemahaman atau pandangan bahwasannya Allah itu punya anak dan bersama Allah itu Tuhan yang lain, itu bisa diketahui kebatilannya itu lewat akal yang sehat. Ingat, di sini menggunakan aklis sahih, akal yang sehat, menunjukkan ada akal yang sakit atau ada akal yang mati. Ya, jadi yang bisa mencernanya adalah akal yang sehat. Ya, akal sehat. Walihada nabbaha ta'ala 'ala dalilil aqli. Allah Ta'ala menjelaskan yakni bantahan terhadap mereka itu dengan dalil akli. Alam tinai ilahaini, akan kemustahilannya ilahaini, dua Tuhan.
Allah bantah pemahaman adanya dua Tuhan itu. Ya, kalau ada orang menganggap Tuhan itu dua atau lebih, itu Allah bantah dengan dalil akli. Dengan apa Allah membantah dengan dalil akli tersebut? Faqala idzan ay law kana ma'ahu alihatan kama yaqulun la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Ini yang pertama. Sekiranya bersama Allah itu ada Tuhan yang lain, sebagaimana yang mereka katakan, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Niscaya setiap Tuhan itu akan membawa makhluknya masing-masing. Jadi Tuhan satu punya makhluk. Tidak boleh dong makhluknya satu, Tuhannya dua. Jadi harusnya alam semesta ini ada dua, kalau memang Tuhannya dua. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan bumi? Tuhan yang mana? Ya. Siapa yang menciptakan langit ini yang jumlahnya 7? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan jin? Siapa yang menciptakan malaikat? Siapa yang menciptakan semua ini? Kalau seandainya Tuhan itu dua atau berbilang, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Niscaya setiap Tuhan itu akan membawa makhluknya masing-masing. Ya. Sama seperti ada dua pembuat sepeda motor. Ada dua pembuat sepeda motor. Maka setiap pembuat ini punya karya masing-masing. Ya. Tidak bisa itu satu untuk dua Tuhan, itu tidak bisa. Jadi itu tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Kalau bilang kerjasama, musuh Tuhan ya tidak ada karyanya, hasil dirinya sendiri. Kalau bilang dua Tuhan, yang mana Tuhan yang mana yang menciptakan? Harusnya kalau ada anggapan dua Tuhan itu, setiap Tuhan itu la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, akan membawa makhluknya masing-masing. Ay linfiradi kulli wahidin minal ilahaini bi makhluqatihi wastaqalla biha. Karena setiap Tuhan itu akan membawa makhluknya masing-masing, wastaqalla biha, dan dia merasa inilah ciptaan saya. Ya. Panjenengan aja kalau karya panjenengan diakui oleh orang lain, mau enggak, Pak? Jenengan punya karya terus diakui oleh orang lain, mau enggak jenengan? Enggak mau, itu manusia itu. Itu sunatullah, itu sudah enggak bisa dipungkiri. Karya itu enggak bisa diakui oleh orang lain. Karya kita tidak akan mau diakui oleh orang lain. Bagaimana satu ciptaan tapi dua pemilik? Kemudian walihirsi ala mumana'atin al-akhari wa mughalabatihi, dan akan satu dengan yang lainnya itu akan saling menghalangi, wa mughalabati, dan akan saling mengalahkan. Oh, kamu jangan ngaku-ngaku ini ciptaan saya ini. Satunya bilang, "Nah, ini ciptaan saya." Akhirnya apa? Mughalabah. Satu dengan yang lainnya akan saling mengalahkan. Oh ya, berantem dulu. Tuhannya berantem. Tuhannya berantem. Benda-benda di dunia ini yang kecil aja itu jadi rebutan, Pak. Jangan punya tanah terus diakui oleh dua orang. Tanah itu ya, tanah, mungkinkah itu pemiliknya dua orang? Satunya bilang ini punya saya, akhirnya bertengkar. Bagaimana dengan alam semesta ini, jagat raya ini yang besar ini? Mungkinkah punya dua, yakni pencipta, miliknya dua pencipta? Pasti nanti akan ada namanya mughalabah, saling memenangkan. Sayalah yang punya, sayalah yang punya. Itu sudah pasti itu.
Itu sudah pasti, itu secara akal seperti itu. Kemudian wala ala ba'duhum ala ba'din, dan keduanya saling mengalahkan, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu saling mengalahkan. Fal ghalibu yakunu wal ilah, maka yang menang dialah harusnya yang menjadi ilah, sesembahan, Tuhan ya. Jadi mana dari dua Tuhan itu? Kalau ada orang menganggap ada dua Tuhan, manakah yang menang? Harusnya suruh beradu dulu. Yang menang itulah Tuhannya. Wa illa fama'at tamanu'i la yumkinu wujudul alam. Kalau dua-duanya itu saling bersaing, saling bertanding, saling bertengkar ya, la yumkinu wujudul alam, maka alam ini tidak akan mungkin ada ya. Tiap hari Tuhannya berantem, bagaimana alam ini bisa diatur? Jangankan diatur, alam ini ada tidak akan mungkin ya. Karena apa? Ada tamanu' tadi. Wala yatasawwaru an yantadhima hadzal intidhamil madhashi lil 'uqul, dan tidak akan tergambarkan yakni keteraturan alam semesta ini ya, dengan adanya dua ilah tadi yang bertengkar tadi, dan ini tidak masuk lil 'uqul, tidak masuk ke akal kita ya, tidak masuk akal. Dua Tuhan bertengkar dan kita lihat alam semesta ini tetap apa? Tetap teratur. Ini mustahil. Jadi alam semesta ini teratur, itu logika, yakni logika berpikir yang lurus itu karena Tuhannya satu. Jadi kalau kita ditanya kenapa alam semesta ini teratur, karena Tuhannya satu, yang ngatur satu, tidak rebutan. Jadi kalau lebih dari satu, itu sudah dipastikan alam semesta ini akan hancur, bahkan tidak ada ya. Kemudian wa'tabir dzalika bisyamsi wal qamar, perhatikanlah terhadap matahari dan bulan, wal kawakibi tsabitati was sayyarah, dan perhatikan bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang berjalan. Fa innaha mundu khuliqat wa hiya tajri ala nidhamin wahidin, maka kamu akan dapati sejak bintang-bintang itu atau langit, bumi ya, matahari, bulan itu diciptakan, sejak diciptakan dia tajri ala nidhamin wahidin, dia beredar, dia berjalan dalam satu keteraturan. Kita tidak pernah melihat adanya revisi peredaran matahari umpamanya, revisi peredaran bulan umpamanya. Dari dulu ya namanya matahari itu dari timur ke barat. Itu menunjukkan bahwasanya Robnya satu, yang ngatur satu zat, aturannya satu cara. Negara ini aja kalau ganti presiden ganti peraturan. Negara ini atau apa, jangan negara ya, satu perusahaan atau lembaga ganti ketua, ganti peraturan. Tidak mungkin ada pergantian Tuhan, itu tidak ada. Alam semesta ini dari dulu ya, buktinya apa? Dari dulu sampai sekarang ya begini nih aturannya, menunjukkan yang ngatur satu zat, tidak ada yang lain. Itu dalilnya, dalil akal ya, dalil akli yang jadi pendekatan untuk kita. Kulluha musakharatun bil qudrati, semuanya itu diatur oleh Allah, beredar dengan kuasanya Allah. Mudabbaratun bil hikmati limasalihil khalqi kullihim, yang diatur oleh Allah dengan hikmahnya Allah untuk kemaslahatan makhluknya semuanya. Laisat maksuratan ala maslahati ahadin duna ahadin,
yang kemaslahatannya itu bukan untuk hanya satu orang saja, tidak untuk orang lain. Ya. Maslahatu ahadin duna ahadin. Kemaslahatan untuk satu orang, tidak untuk orang lain. Itu tidak mungkin. Allah ciptakan alam semesta ini untuk kemaslahatan semuanya, semua makhluknya. Ini menunjukkan sifat Tuhan ini. Kalau selain Tuhan atau makhluk, ya, kita menciptakan sesuatu itu terkadang ada unsur-unsur apa namanya? Unsur-unsur pilih kasih. Itu manusia. Itu manusia. Saya buat ini karena saya untuk anak saya, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya, begitu. Masih ada unsur. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu limaslahati ahadin duna ahadin walan tara fiha khalalan wala tanaqudan wala mu'aradatan fi adna tasarrufin, dan kamu tidak akan pernah melihat adanya celah, cacat, kekacauan dan keburukan adna tasarrufin, meskipun serendah-rendahnya tasarruf, serendah-rendah pengaturan yang salah, tidak mungkin. Kita tidak akan pernah melihat cacat sedikit pun di pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Fahal yatasawwaru an yakuna dzalika taqdiru ilahaini rabbaini. Apakah mungkin tergambar dalam pikiran kita itu semua diatur oleh ilahaini rabbaini, dua sesembahan, dua Tuhan? Mungkinkah alam semesta ini yang teratur ini, terus kita secara akal kita, oh ini yang ngatur dua ilah, dua rob, dua Tuhan? Tidak bisa. Kalau kita menggunakan akal sehat, tidak akan mungkin kita mengatakan banyak Tuhan, dua atau banyak Tuhan, tidak mungkin. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Qad nataqat bilisani haliha, ya. Seluruh ciptaan itu akan berbicara dengan himat bibadi'i ashkaliha, dan akan bisa difahami dengan, yakni segala bentuk ciptaan-ciptaan Allah tersebut bahwasanya akan kembali kepada satu ciptaan. Jadi setiap ciptaan Allah itu punya lisan hal, ya. Tapi kita tidak paham lisan halnya masing-masing makhluk itu. Jadi bumi ini punya lisan hal, langit itu punya lisan hal, binatang lisannya mereka itu gimana. Jadi setiap makhluknya Allah itu bertasbih kepada Allah. Itu namanya lisan hal. Sebagaimana manusia bertasbih, ya binatang juga bertasbih, tumbuhan bertasbih, semua makhluk Allah itu bertasbih. Tapi kita tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Setiap lisan-lisan mereka itu mengakui bahwasanya Allah pencipta mereka. Annal mudabbira laha ilahun wahidun, bahwasanya pengatur mereka itu adalah ilahun wahidun, sesembahan yang satu. Kamilul asma'i was sifat, yang sempurna namanya dan sifatnya. Qad iftaqarat ilaihi jami'ul makhluqat, sungguh iftaqarat, fakir atau butuh kepada Allah jami'ul makhluqat, seluruh makhluknya. Fi rububiyyatihi laha wa fi ilahiyati laha, dalam rububiyahnya kepadanya dan dalam keilahiyahannya atau penyembahannya kepadanya, ya. Seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah, meyakini akan rububiyahnya Allah, meyakini akan keilahiyahannya Allah. Fakama la wujuda laha wa la dawama illa bi rububiyyatihi, kadzalika la salaha laha wa la qawama illa bi ibadatihi wa ifradihi bit ta'ati. Sebagaimana semua itu tidak akan, ya, ada dan tidak akan dawam kecuali dengan rububiyahnya Allah, maka
itu semua juga tidak akan baik kecuali dengan ubudiyah atau beribadah hanya kepada Allah dan dengan taat kepada Allah. Walihada nabbaha ala azamati sifatihi bi anmudhajin min dzalika wa huwa ilmuhu al-muhit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan akan keagungan sifat-sifatnya, dan ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Faqala alimul ghaib, Allah Ta'ala berfirman pada akhir ayat, alimul ghaib, dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib, ay alladzi ghaba an absarina wa ilmina minal wajibati wal mustahilat wal mumkinat. Jadi perkara ghaib itu adalah perkara yang tidak terlihat oleh absar kita, oleh mata-mata kita, ya, jin, malaikat, ya, neraka, surga, itu semua adalah perkara ghaibiyat yang tidak bisa kita lihat dari makhluk-makhluknya Allah yang ghaibiyat. Dan ada perkara ghaib itu yang berupa ilmu dari perkara yang wajibat, mustahilat, wal mumkinat, dari perkara-perkara yang wajib, mustahil, dan mungkinat, ya. Ada perkara-perkara yang Allah wajibkan, yakni Allah perintahkan, yang kita tidak tahu kecuali yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan kita hanya tahu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selebihnya kita tidak tahu. Jadi perkara wajib itu, perkara mustahilat itu adalah perkara yang mustahil. yakni perkara yang mustahil itu tidak sesuatu yang gaib bagi kita. Wal mumkinat, dan perkara-perkara yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, itu menjadi perkara yang gaib bagi kita. Ya, contoh adalah perkara takdir, itu adalah perkara yang mungkinan. Orang ini mungkin kaya, mungkin miskin, ini ghaibiyat bagi kita. Orang ini bisa sakit, bisa sehat, ini ghaibiyat bagi kita. Orang ini meninggal atau tidak, ini ghaibiyat bagi kita. Anak ini nanti laki, ya, kita ini nanti akan punya anak laki atau perempuan, ini ghaibiyat bagi kita. Karena mungkinat, semuanya adalah perkara yang mungkin, dan mungkin itu kita tidak bisa memastikan. Wasyahada, dan Allah mengetahui yang tampak. Wa huwa ma nusyahidu min dzalika, apa saja yang bisa kita lihat. Kalau yang gaib saja Allah tahu, apalagi yang nampak, ya. Fata'ala, maka Allah maha tinggi. Ai maksudnya irtafa'a wa 'azuma, Allah itu maha tinggi, maha agung. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi apa yang mereka persekutukan itu adalah sesuatu yang merendahkan Allah, padahal Allah itu maha tinggi. Man la ilma indahu illa ma 'allamahu Allah, yang mana manusia itu adalah makhluk yang tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, ya. Orang-orang musyrik itu termasuk di dalamnya. Ya, manusia secara umum itu adalah man la ilma indahu illa ma 'allamahu Allah. Dia tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Lalu mereka mempersekutukan Allah itu dengan ilmu apa? Dengan alasan apa? Itu maksudnya seperti itu. Jadi subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang berapa menit? 2 menit. Monggo. Tanya jawab dulu, nanti kalau tidak cukup waktunya adzan kita pending. Setelah adzan kita lanjutkan lagi. Monggo. Waalaikumsalam. Di awal penasihat ini Pak mulai dengan keesaan Allah, tidak beranak dan tidak juga. Ketika
tadi itu kan datanya dari Nabi Isa yang ada di Palestina, negaranya jauh dari Arab, yang Israel kan maksudnya ada dari Bani Israel. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang kita ketahui kan mereka kan menyembah berhala. Kenapa Al-Quran turunnya itu menerangkan tentang keesaan Allah yang menjabarkan tentang tidak beranak dan dianakkan kepada Allah. Apakah ajaran Nabi Isa juga nyampe ke orang-orang kafir Quraisy? Sedangkan kita tahu Nabi Isa kan khusus untuk kaumnya Bani Israil. Yang saya tanyakan itu Ustaz. Oh iya, barakallahu fikum. Jadi mayoritas di Quraisy itu memang adalah penyembah berhala, mayoritas. Tapi di sana juga ada yakni Yahudi dan Nasrani. Meskipun sedikit, ya, tidak banyak, ya. Yahudi dan Nasrani itu Yahudi itu menguasai pasar. Yahudi itu menguasai pasar Quraisy saat itu. Dia berjual beli dengan jual beli riba, ya. Dan orang Yahudi ini banyak berselisih dengan pembesar Quraisy, menunjukkan Yahudi itu ada, dan Nasrani itu juga ada, meskipun tidak banyak. Nasrani itu ada, bahkan dari kecilnya Nabi, dari sebelum Nabi lahir, ketika Nabi diutus, Nasrani itu ada. Dan Nasrani itu saat itu tahu bahwasannya di dalam kitabnya berbunyi akan lahir seorang nabi yang nanti akan membenarkan ajaran sebelumnya dan menjadi perbaikan untuk agama sebelumnya. Itu ada di Quraisy. Jadi bukan tidak ada sama sekali. Apalagi nanti juga di Yaman. Ya, di Yaman itu ada, ya, Nasrani. Ya. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali di Quraisy. Adapun di yang menjadi tempat yang mayoritas Nasrani itu memang saat itu ada di Yaman. Ada di Yaman. Kemudian di Madinah juga ada. Nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ya, banyak, dan juga ada orang-orang Nasrani. Bukan tidak ada sama sekali. Jadi tetap ada, tapi memang minoritas. Yang paling banyak adalah penyembah berhala. Nah, barakallahu. Diadani dulu, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Baik, barakallahu fikum. Monggo, mungkin ada pertanyaan lain. Silakan. Jenengan lagi. Monggo. Cukup ya. Silakan yang lainnya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan nggih. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.